Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu ke-12 setelah Trinitatis ini terangkat dari kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema melalui firman ini, yaitu menang atas kuasa kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang memiliki potensi mempengaruhi orang lain di sekitarnya, sadar atau tidak sadar. Pengaruh tersebut bisa positif ataupun negatif. Orang yang membawa pengaruh positif kita sebut itu motivator ataupun inspirator, di mana keberadaannya mampu memotivasi orang lain mengikuti jejaknya atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Sementara orang yang membawa pengaruh negatif atau buruk terhadap orang lain biasanya disebut provokator. Ia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Dan kalau orang yang terprovokasi, inilah orang yang bodoh. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, begitu pula dalam kehidupan kekristenan. Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau mempengaruhi dunia ini. Dampak atau pengaruh yang dimaksudkan adalah dampak yang positif, bukan negatif. Dengan kata lain, kita harus bisa mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita mampu memberikan teladan hidup yang positif dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Kita harus memiliki, saudara-saudara, karakter yang baik agar kita mampu membawa dampak yang positif bagi setiap orang di sekitar kita. Tanpa karakter, kita tidak akan bisa menjadi influence kepada orang lain. Namun yang menjadi persoalan, banyak orang Kristen, saudara-saudara, menjadi pribadi yang terpengaruh, yang akhirnya menjadi provokator. Mengapa saya berkata demikian? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya masih teringat ketika saya berjalan-jalan ke suatu daerah, saya melihat ada di atas palang pintu orang-orang Batak yang ada di kampung. Namanya ada nama Sintua S Tambunan. Tetapi di depan setelah marga itu ada Sigumua.
Begitu juga marga-marga lain, saudara-saudara. Artinya apa? Banyak orang yang terpengaruh dalam hal kegelapan, perilaku okultisme, padahal dia adalah orang Kristen yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Ulangan ini bercerita tentang kisah perjalanan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Secara ringkas bisa dikatakan inti utama dari kitab Ulangan adalah bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak berpaling dari Tuhan Allah dan tidak mengikuti cara-cara yang dilakukan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, karena mereka adalah bangsa yang kudus. Sangat jelas dikatakan di ayat 9. Salah satunya adalah terkait dengan ilmu sihir atau magic yang umum dilakukan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, seperti mempersembahkan anak menjadi korban dan juga meramal nasib, bertanya kepada arwah, dan lain sebagainya, sebagaimana yang tertulis di dalam ayat 10 sampai 11, saudara-saudara. Ketika Alkitab menuliskan seperti hal ini, berarti memang pada dasarnya aktivitas okultisme sudah terjadi sejak dulu kala dan juga terjadi di mana-mana. Kalau kita berpikir dan bertanya bangsa mana yang tidak punya kebiasaan hal ramal-meramal, bagaimana bangsa atau bisa dikatakan bangsa mana yang tidak mengenal adanya tumbal untuk mendapatkan sesuatu? Bahkan di Indonesia ini pun penuh dengan hal-hal seperti itu. Alkitab tidak mengatakan, saudara-saudara, bahwa ramalan itu hanyalah permainan belaka. Praktek sihir seperti itu memang ada dan memang bisa berhasil. Memang ada kekuatan dunia, saudara-saudara. Akan tetapi semuanya itu dikarenakan bahwa sesungguhnya mereka sedang beribadah kepada iblis dan bisa dikatakan menduakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan berfirman agar bangsa Israel tidak ikut-ikutan hal ini dan tidak meniru apa yang dilakukan bangsa-bangsa lain, karena semua itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 12, saudara-saudara, Tuhan ingin agar bangsa Israel senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tidak mengandalkan peramal atau penenung, sebagaimana dituliskan dalam ayat 14. Tuhan ingin agar bangsa Israel kudus dan tidak bercacat ataupun bercelah di hadapan Tuhan. Hal yang sama juga masih berlaku bagi kita, orang yang percaya, orang yang dikatakan orang Kristen, yang sudah dianggap menjadi, yang sudah mengatakan diri anak-anak Tuhan, yang hidup di masa sekarang ini. Ketika sekitar 3000 tahun yang lalu Tuhan sudah berfirman seperti kebenaran firman Tuhan saat ini, masihkah kita sekarang meminta ramalan kepada orang lain? Saya sendiri melihat bahwa orang yang sudah diramal sesungguhnya hidupnya menjadi terikat dengan roh peramal itu sendiri. Barang siapa yang berhubungan dengan hal-hal okultisme, mereka akan terikat dengan okultisme, saudara-saudara. Padahal sesungguhnya orang percaya hidupnya sudah ada di tangan Tuhan. Jadi seharusnya kita menanyakan masa depan kita hanyalah kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup kita, bukan kepada peramal. Bukankah Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini, saudara-saudara? Bukankah Tuhan juga sudah berjanji bahwa akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita, sebagaimana yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat ke-11, saudara-saudara. Iblis pun, ini harus kita pahami, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis pun bisa memberikan kekayaan yang luar biasa. Bahkan iblis pernah menawarkan kepada Yesus ketika mencobainya di padang gurun. Tetapi semuanya itu tidak akan berarti
karena jiwa kita menjadi milik iblis. Alkitab mengatakan, untuk apa kita memperoleh isi dunia ini tetapi jiwa kita binasa, sebagaimana kita tulis dalam Matius 16 ayat ke-26. Saya sangat sedih ketika banyak orang pergi ke dukun, saudara-saudara, hanya untuk mencari kesembuhan, mencari kekayaan, atau bahkan mencari santet dan pelet untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari dunia ini. Bukan di dunia ini yang kita cari, saudara-saudara, ini harus kita pahami. Tetapi di surga nanti itulah tempat dan tujuan hidup kita. Hidup ini hanya sementara di dunia. Hidup kita harus kita persiapkan untuk hidup di surga nanti. Bagi kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara, penyertaan dan perlindungan Tuhan sudah sangat cukup bagi kita. Mengapa saya katakan sudah sangat cukup bagi kita? Karena Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal. Tidak perlu keikutan orang dunia yang meminta berkat ke dukun, meminta perlindungan terhadap santet dan lain sebagainya. Tahukah saudara-saudara apa yang membuat Saul mendapatkan murka Tuhan? Roh Tuhan meninggalkannya karena Saul pergi kepada orang dunia, bukan bertanya kepada Tuhan, bukan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saudara, tidak akan ada mantra yang mempan terhadap orang yang percaya, sebagaimana yang ditulis dalam Bilangan 23 ayat 23. Selama kita setia mengiring Tuhan dan hidup dalam Tuhan, sepanjang kita tidak membuka celah, kuasa-kuasa dunia tidak akan mengalahkan kita, tetapi kitalah yang akan mengalahkan okultisme tersebut. Kuasa-kuasa dunia, bagaimana peristiwa kuasa Musa yang diberikan oleh Tuhan mengalahkan kuasa-kuasa dunia yang ada di Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, selama kita setia mengiring Tuhan, kemenangan akan ada di tangan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya, orang yang percaya, dikalahkan oleh dunia ini. Jadilah pengaruh yang baik kepada orang lain, bukan menjadi orang yang terpengaruh. Kalahkanlah kegelapan dengan kebaikan yang Tuhan teladankan. Saudara yang terkasih, ada pernah suatu cerita, seorang ibu melihat seekor ular terbakar api. Oleh rasa kasihan, ia pun menolong ular tersebut. Ia mengambil ular itu, dan ketika ia memegangnya, tiba-tiba ular itu menggigit si ibu. Dikarenakan kesakitan, ia melepaskannya dan si ular pun kembali terbakar. Si ibu mencari kayu dan kembali menolong untuk mengeluarkan si ular. Orang yang melihat si ibu ini bertanya, "Ada apa dengan kamu? Mengapa kamu masih mau menolong ular itu padahal ular itu telah menggigit kamu?" Apa kata si ibu? Ular memang sifatnya menggigit, tetapi orang Kristen sifatnya adalah menolong. Artinya apa? Jangan pernah kalah akan sifat kegelapan, akan sifat ketidakbenaran, dengan sifat yang telah Tuhan teladankan kepada kita. Hidup kita, orang-orang Kristen, harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadilah orang pemenang terhadap kuasa kegelapan. Jadilah influence, jadilah pengaruh yang baik terhadap orang lain, bukan menjadi pribadi yang terpengaruh. Jadilah motivator, bukan provokator dan terprovokasi. Ingat,
Kuasa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya, tepat pada waktunya dan tidak akan pernah terlambat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, izinkan kebenaran firman-Mu memberikan pemulihan yang luar biasa bagi setiap orang pendengar dimanapun berada, sehingga setiap jiwa yang mendengarkan Tuhan menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang terhadap dunia ini. Jangan biarkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan dikuasai oleh kegelapan yang akan menggiring kepada kematian yang selama-lamanya. Tujuan hidup kami adalah surga, hidup yang kekal penuh sukacita dan damai sejahtera. Berkati Tuhan kebenaran dan firman ini, meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami adalah pribadi-pribadi yang berkemenangan menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.